Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Fitriani. Saya dari kelas 3A jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mengulas kembali materi-materi yang telah saya pelajari di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dan konsep kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang terdapat pada suatu lembaga pendidikan untuk mengarahkan proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan teratur. Adapun fungsi kurikulum. Dalam pendidikan, kurikulum memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi penyesuaian, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang dinamis, fungsi integritas, yang dapat menciptakan individu yang dapat diandalkan dan berintegrasi di masyarakat umum. Fungsi diferensiasi, yaitu suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap siswa yang harus dihargai. Fungsi persiapan, yaitu dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya, serta dapat hidup di dalam masyarakat. Dan fungsi pemilihan, yaitu adanya kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik, mengarahkan potensi para siswa serta memahami kelemahan diri dan memperbaikinya. Pembahasan kedua itu tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum harus menggunakan landasan yang kokoh. Ada 4 landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia, karena filsafat merupakan pandangan hidup orang, masyarakat, dan bangsa. Dengan landasan filosofis, suatu kurikulum akan lebih mudah dikembangkan. Selanjutnya ada landasan psikologi. Penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dari segi materi yang harus disampaikan dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Lalu ada landasan sosiologis. Perkembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologis dikarenakan anak-anak yang berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik formal, informal maupun non-formal, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang terakhir adalah landasan teknologi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus selalu diperbarui menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi baik isi maupun prosesnya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat. Pembahasan ketiga yaitu tentang komponen-komponen kurikulum dan pengembangannya. Komponen kurikulum terdiri dari komponen tujuan, komponen metode atau strategi pencapaian tujuan, komponen isi kurikulum, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Pembahasan keempat yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum mempunyai arti tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan persoalan yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum. Fungsinya adalah untuk menjadi landasan bagi kegiatan pengembangan kurikulum. Ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Pembahasan kelima tentang pendekatan, model, dan prosedur pengembangan kurikulum. Merujuk pada sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Adapun model-model pengembangan kurikulum yaitu model administratif, grassroots, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Diadakannya evaluasi dalam proses pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk keperluan perbaikan program, pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak, serta penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Yang ketujuh tentang perkembangan kurikulum di Indonesia.
Proses pergantian kurikulum tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses pengembangan serta rancangan pembelajaran yang ada di sekolah. Adapun kurikulum di Indonesia yaitu kurikulum tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, suplemen kurikulum tahun 1999, tahun 2004, kurikulum tahun 2006 atau KTSP, kurikulum tahun 2013, dan kurikulum tahun 2013 revisi. Selanjutnya, pembahasan tentang pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, pembaharuan itu diajukan berkenaan dengan ide dan teknis pada skala yang terbatas. Selanjutnya tentang konsep dasar pembelajaran. Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Terdapat 3 unsur pokok dalam belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Adapun dalam proses pembelajaran terdapat beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, dan tahap penampilan hasil. Dan yang ke-10 ada tentang komponen-komponen pembelajaran. Di dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen, yaitu komponen tujuan pembelajaran sebagai arah pencapaian aktivitas pembelajaran, komponen bahan pelajaran sebagai isi dalam proses pembelajaran, komponen metode pelajaran sebagai cara dan prosedur yang harus dilakukan, komponen media pembelajaran yaitu perantara dalam komunikasi, dan komponen evaluasi, yaitu pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembelajaran. Yang ke-11 ada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip pembelajaran dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam memilih tindakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ke-12 ada pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sedangkan model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Dan yang terakhir ada inovasi pembelajaran. Dalam kurikulum dan pembelajaran, inovasi digunakan untuk menghasilkan pemikiran yang bercirikan hal baru, baik berupa praktik-praktik tertentu atau berupa produk dari suatu hasil olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini untuk memecahkan persoalan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan menjadi lebih baik. Adapun beberapa hasil dari inovasi pembelajaran, diantaranya model pembelajaran Brain-Based Learning, model pembelajaran LCBT, dan model pembelajaran iCare. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.